Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Kamis 13 Agustus 2020, kita akan belajar dari Yosua pasal yang ke-15 ayat 13 sampai 16. Yosua pasal yang ke-15 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Judulnya adalah Teladan Kaleb bagian yang ke-8. Yaitu memberi kesempatan kepada yang bisa. Teladan Kaleb bagian yang ke-8 yaitu memberi kesempatan kepada yang bisa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih dengan pelajaran berseri, yakni mengenai teladan Kaleb. Pada bagian yang ke-8 ini kita akan belajar mengenai bagaimana Kaleb tidak serakah, tidak merasa sebagai manusia super, mau memberi kesempatan kepada orang lain, mau melibatkan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, biasanya ada 3 alasan mengapa seseorang memberi kesempatan kepada orang lain. Yang pertama adalah karena dia merasa sudah cukup dan bersyukur atas keberhasilan yang sudah dia raih. Dia merasa sudah cukup dan bersyukur untuk keberhasilan yang sudah dia capai. Mari kita perhatikan ayat yang ke-14. Demikian. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Kata menghalau di dalam bahasa Ibrani adalah yaras. Itu secara literal artinya mencabut hak milik orang dari suatu tempat. Mencabut hak milik orang dari suatu tempat. Ini ada 3 orang. Perhatikan di sana namanya Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dia adalah anak-anak Enak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mereka ini orang yang berbadan tinggi besar bagai raksasa. Jadi ketika Kaleb menghalau mereka, ini keberhasilan yang luar biasa. Keberhasilan yang luar biasa yang diraih oleh Kaleb. Menghalau 3 orang yang berbadan tinggi dan besar bagai raksasa. Jadi Kaleb sudah merasa cukup dengan keberhasilan itu. Dia bersyukur untuk keberhasilan itu. Makanya dia beri kesempatan kepada orang lain. Hal yang kedua, supaya orang lain menikmati juga. Ini menunjukkan tidak serakah. Hebron bagi Kaleb itu sudah cukup. Bagi Kaleb yang penting wilayah yang lain itu dimiliki oleh keluarganya. Janji tentang tanah yang diinjak oleh Kaleb yang akan dimiliki olehnya, itu bagi Kaleb yang penting keluarganya yang mewarisinya. Ini luar biasa. Makanya Kaleb memberi kesempatan kepada yang lain. Yang ketiga, karena sudah kecapean setelah meraih keberhasilan itu. Jadi Kaleb memerlukan bantuan dari orang lain. Perhatikan ya, jadi ada 3 alasan. Karena merasa sudah cukup dan bersyukur atas keberhasilan yang sudah diraih, supaya orang lain menikmati juga, tidak serakah, dan karena sudah capek memerlukan bantuan orang lain.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memberi kesempatan kepada orang lain itu bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena sifat dasar kita sebagai orang berdosa itu egois. Egois. Sulit untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Misalkan di tempat kerja, tidak sedikit karyawan yang mencari muka di hadapan pimpinannya. Supaya apa? Supaya terus diberi kesempatan. Supaya terus diberi kesempatan oleh pimpinan. Dia tidak memikirkan karyawan yang lain. Yang penting baginya dirinya. Selalu diberi kesempatan oleh pimpinan. Di masyarakat juga demikian. Tidak mudah untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Di kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tahu itu. Banyak orang yang sulit untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Bahkan di gereja dan pelayanan pun terjadi hal ini. Sulit memberi kesempatan kepada orang lain. Semua pelayanan dia ambil. Tidak peduli ada yang lain yang bisa melakukannya. Semua dia ambil. Apapun bentuk pelayanan itu diambil. Ini tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang percaya, bahkan sudah belajar mengenai Kaleb ini, seharusnya kita memberi kesempatan kepada orang lain. Pikirkan mereka juga. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Pikirkan keberhasilan orang lain juga. Jangan hanya diri sendiri. Pikirkan kebutuhan orang lain juga. Jangan hanya diri sendiri. Punya belas kasihan kepada orang lain yang perlu kesempatan untuk mendapatkan hasil bagi mereka. Jangan untuk diri sendiri. Dan juga bersyukur dengan keberhasilan yang sudah kita raih. Jangan serakah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita orang percaya yang sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berhasil. Yang sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meraih apa yang kita rindukan. Mari beri kesempatan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, bersyukurlah dengan keberhasilan yang sudah Tuhan berikan. Dan jangan serakah. Orang lain membutuhkan juga kesempatan itu untuk berhasil. Bukan hanya kita. Dalam kehidupan bersama, supaya berjalan dengan baik, jangan serakah. Beri kesempatan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan itu, justru di sana akan terbuka peluang-peluang bagi kita juga. Ketika kita memberi kesempatan kepada orang lain, justru di sana ada peluang bagi kita untuk bisa lebih maju. Tuhan tidak diam akan hal ini. Kalau kita rela memberi kesempatan kepada orang lain, maka dibuka lagi peluang-peluang bagi kita. Sekali lagi, beri kesempatan kepada orang lain. Jangan serakah dan bersyukur untuk keberhasilan yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan keberhasilan kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami. Dan biarlah kami juga mau, sudi, rela memberi kesempatan kepada orang lain. Karena mereka juga membutuhkannya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari
senantiasa.